Suasananya pasti berat kali kan, Wak. Semua orang di rumah itu masih kepikiran sama kejadian barusan. Pak RT juga kelihatan gak enak kali. Menyesal juga Pak RT, wajahnya tegang, pikirannya kalut. Terus gak lama Pak RT bicara pelan lah ke Pak Anto. Pak, saya benar-benar minta maaf Pak atas apa yang terjadi. Saya sangat prihatin dengan musibah yang nimpa keluarga Bapak, Pak. Saya minta maaf katanya. Pak Anto diam aja. Pak Anto udah kayak shock gini. Mama udah dimasukin ke dalam kamar kan. Diam aja. Terus Pak RT ngomong lagi. Pak, tapi sekarang kita juga harus mikirin keadaan kampung, Pak. Soal Devi, anak Bapak, menurut saya alangkah baiknya kalau sementara waktu Devi diungsikan dulu aja lah keluar kampung. Supaya situasi di sini bisa kembali tenang dulu, Pak. Dan tidak memancing kemarahan warga lagi. Kita nggak tahu kapan warga bisa ngamuk juga sama si Devi katanya. Di situ Ustadz juga nambahin. Pak Anto, sebaiknya memang kayak gitu, Pak. Supaya Devi tetap bisa ngelahirin dengan lancar dan dia bisa terhindar dari amukan warga yang bisa datang kapan aja, Pak. Ya Pak, ya gitu kan. Dengar itu Pak Anto cuman pasrah, dia nggak banyak ngomong, Wak. Dia langsung setuju aja. Pak RT nyambung. Pak Anto udah punya tujuan, Pak. Ke kampung sebelah saya mungkin, Pak, katanya. Saya numpang dulu di rumah saudara. Besok pagi saya usahakan saya langsung pindah, katanya kayak gitu. Dah, Pak Anto pun memutuskan untuk langsung memboyong keluarga pergi besoknya. Dan selain khawatir sama keselamatannya Devi, Wak, Pak Anto juga sebenarnya malu. Malu kali lah dia, Wak. Dan tetap sakit hati kalau misalnya tetap tinggal di kampung itu. Nah, besok pagi berangkat mereka. Kosonglah rumah tuh. Di malam pertama kepergian keluarga Putra, sesuatu yang ganjil pun mulai terjadi. Jadi waktu itu ada seorang warga yang namanya Pak Ijaz. Pak Ijaz ini lagi nonton TV, Wak, sambil ngerokok di ruang tamu rumahnya. Nah gak lama Pak Ijaz dengar ada suara orang yang ngetok pintu rumahnya. Gitu. Jalanlah Pak Ijaz buka pintu kan. Pintu dibuka, gak ada siapa-siapa. Cuman walaupun gak ada wujud di depan ini, Wak, yang paling jelas Pak Ijaz rasakan adalah dia langsung bisa nyium bau gosong. Campur bau busuk yang nyengat kali kan. Apa nih, kata dia, tengok ke kanan ke kiri, nggak ada apa-apa, nggak ada, Wak, kosong. Entah siapa yang ngetok tadi dan entah bau ini sumbernya dari mana, yang penting ada baunya, wujud nggak ada gitu. Nah di saat itu masih di depan nih, tiba-tiba terdengar ayam yang dipelihara sama Pak Ijaz ribut-ribut di belakang, Wak. Suara ayamnya makin lama makin bersaut-sautan, makin lama makin kencang, terus hilang, betul-betul hilang, dek gitu. Pak Ijaz mikir, ada yang nyuri ayam aku nih, ya kan? Bisa jadi pas diambil langsung dipatahin leher, langsung pergi gitu kan. Soalnya kan suaranya langsung hilang. Pak Ijaz langsung Wak, ambil parang, dia pergilah ke kandang belakang, kandang ayam tuh. Sampai di sana rupanya nggak ada orang, Wak. Cuman dari jauh Pak Ijaz bisa lihat kalau ayamnya masih ada di kandang. Dari itu, masih ada kok ayam aku di kandang. Tapi waktu Pak Ijaz ngedekat ke arah kandang itu, dia tengok ayam